Setelah masuk lembah, kalian harus lebih waspada. Jangan sampai membiarkan aura iblis merasuki tubuh dan kehilangan kesadaran. Ini adalah jimat linglong. Dalam keadaan darurat, jimat ini bisa memanggilkan sesekte terdekat. Ingat baik-baik. Jangan terpisah dari kelompok. Berangkatlah. Baik. Baik. Adik seperguruan Livei, masuk kelompokku. Aku bersama kakak seperguruan. Ayo. Kakak seperguruan Cao Min. Baiklah, ini misi mendesak. Sekarang kita masuk. Sepertinya kelompok kita hanya kita bertiga. Adik seperguruan Lei. Baik, sekarang kelompok kita jadi berempat. Ayo. Jangan takut semuanya. Aku ada di sini. Sebelum datang, aku juga sudah meramal. Hasilnya pertanda selamat dari bahaya. Ini Bekas cakaran. Ia dikurung dengan tali pengikat roh. Sebelum mati pasti melawan mati-matian. Hingga meninggalkan bekas yang tidak lenyap selama ratusan tahun. Mirip sekali dengan altar pahlawan di Balai Xinjiang. meski mereka suku iblis, kematian ini juga sudah terlalu tragis. Lagi pula sudah mati. Kenapa masih mengurung mereka di sini dan dipermalukan seperti ini? Itu karena selama ratusan tahun, pemahaman sekte dewa terhadap suku iblis terlalu sedikit. Jadi para tetua generasi sebelumnya menangkap banyak iblis saat pertempuran besar dan mengurung mereka di sini untuk diselidiki, berharap bisa menemukan kelemahan mereka. Lalu apa berhasil? Kabarnya semua suku iblis kuat dan tidak takut mati. Para tetua tidak mendapatkan apa-apa. Oh, kaki perguruan, hati-hati! Turun. Lihatlah, bahaya berubah jadi berkah. Oh iya, pertempuran bencana laut 500 tahun yang lalu, apa kalian pernah dengar? Aku sering dengar para senior membicarakannya. Aku sendiri juga membaca beberapa buku. Katanya sekte dewa banyak yang terluka dan mati. Tidak kusangka suku iblis juga mengalami hal serupa. Bisa dibilang dunia tidak berbelas kasih, semua makhluk hanyalah tumbal. Datangnya bencana laut berikutnya hanya kurang dari 2 tahun. Itu jimat linglong. Ada rekan sesekte dalam bahaya. Hah? Di mana kalian?
Li Fei! Li Fei! Kakak seperguruan Yue. Cuyan. Mengapa bisa begini? Gawat, para murid masih di dalam. Huang Wei, ayo. Kamu sudah sadar? Kakak seperguruan Jin. Adik kecil, kamu dirasuki aura iblis. Aku sedang mengobati lukamu. Tidak benar. Tidak perlu merepotkan kakak. Aku punya jimat linglong. Pertolongan jauh tidak bisa di saat mendesak. Biarkan aku menolongmu saja. Adik kecil, jangan takut. Aku sungguh tulus demi kebaikanmu. Kamu... Asalkan kamu setuju padaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kelak, saat aku menjadi pemimpin istana Wu Yue, kamu akan berada di atas semua orang. Lepaskan! Lepaskan! Aku Cepat lepaskan! juga ingin melepaskanmu. Cepat lepaskan! Lepaskan! Aku juga ingin lepas. Mutiara daun seribu. Ini hebat sekali. Cepat pergi. Ayo pergi. Kamu dirasuki aura iblis. Sadarlah. Sadar.
Chuyan. Kamu kerasukan iblis. Li Fei, Cepat pergi. Itu Chuyan! Sumber aura iblis sudah ditemukan! Adik seperguruan Lei. Kakak seperguruan. kakak seperguruan Yue. Sayang sekali pada akhirnya Chuyan tetap kabur. Tidak apa-apa, hati-hati. Pelan-pelan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Semua cepat menyingkir! Cepat menyingkir! Yang Li Fei ini, dia mata-mata suku iblis! Mata-mata suku iblis. Mata-mata! Dia adalah mata-mata suku iblis! Sudah kuduga. Sudah kuduga. Aku tahu dia bermasalah! Benar! Guru, aku melihat sendiri Yang Li Fei bereaksi dengan kerangka patung teluh. Awalnya, kukira dia diserang aura iblis dan berniat baik menolongnya. Tapi dia malah menyerangku. Gerakannya aneh dan sama sekali bukan ilmu sekte kita. Maling teriak maling. Kalau kamu merasa aku aneh, kenapa tidak memanggil rekan dengan jimat linglong dan malah membuatku pingsan? Astaga! Apa kalian sudah mendengarnya? Muridku dibuat pingsan olehnya. Muridku, Hah? apa sekarang kamu merasa sangat tidak nyaman? Benar, Guru. Guru tidak tahu. Sampai sekarang, kepalaku masih agak pusing. Lihatlah, lihatlah. Kamu, kenapa buat muridku pingsan? Apa yang ingin kamu lakukan? Pamas perguruan, ucapan mata-mata tidak bisa dipercaya. Kemampuan dan juga karakter Yang Ling. Semua orang bisa menilainya. Jika dia sungguh menyukai Li Fei, tidak perlu juga memakai cara membuatnya pingsan, kan? Jangan-jangan ada yang sengaja menggodanya. Guang Wei, Pai Fu, kalian merasa puncak Cuiyu hanya sedikit orang, jadi bisa menindas kami seperti ini. Kakak Jin, kenapa kamu yakin adik seperguruan Li Fei pasti adalah mata-mata suku iblis? Dia bisa menyerap energi spiritual, persis dengan ilmu milik pengkhianat itu. Paman seperguruan. Jika Li Fei sungguh mata-mata suku iblis, mengapa dia mempertaruhkan nyawa untuk melawan Chuyan? Kakak seperguruan Yue juga ada di sana. Bagaimana situasi saat itu? Mohon kakak seperguruan Yue jelaskan kepada semua orang. Saat itu, aku terluka parah oleh Chuyan dan pingsan. Saat sadar, Chuyan sudah kabur. Apa yang terjadi saat itu? Aku tidak tahu. Kamu... Begini, semua ilmu Li Fei diajarkan langsung olehku. Memang ada beberapa jurus yang jarang terlihat. Soal menyerap kekuatan spiritual, Yang Ling, kamu pasti salah paham. Sejak Li Fei menyerap kekuatan spiritual Mutiara Daun Seribu,
energi dalam dirinya seringkali sulit dikendalikan. Jadi kali ini Yang Ling mungkin saja terluka oleh energi mutiara daun 1000. Ini salah paham. Berhubung semua punya pendapat masing-masing, maka bawa saja kaulah hukuman. Siapa benar dan siapa salah akan segera jelas. Kakak seperguruan, aku punya sebuah cara untuk mengetahui kebenaran. Apa kalian bersedia mencobanya? Aku bersedia. Aku juga bersedia. Beberapa waktu lalu, aku dapat sebuah linci. Khasiatnya sangat ajaib. Bisa membuat orang berkata jujur. Li Fei, kamu dulu. Li Fei, bagaimana kamu bertemu dengan Qin Yangling? Kakak seperguruan Qin bilang ingin mengobati lukaku. Aku ingin memakai jimat linglong. Tapi dia ingin memukulku sampai pingsan. Dia juga bilang, asal aku setuju padanya, kelak saat dia menjadi pemimpin istana Wu Yue, aku akan berada di atas semua orang. Aku ingin melawan. Lalu dia kabur. Pamas perguruan. Guru, aku bersalah. Tapi aku sungguh mengobati adik perguruan. Entah kenapa, aku tiba-tiba gelap mata dan tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga tidak tahu kenapa bisa memiliki niat buruk pada adik Li Fei. Apa yang sudah kamu lakukan pada Li Fei? Katakan! Katakan! Kamu mengaku telah menindas muridku. Aku tidak ingat lagi. Dasar murid durhaka, hari ini akan kulumpuhkan kamu. Kakak seperguruan. Yang Ling itu selalu berkarakter baik. Pasti karena aura iblis di lembah merajalela hingga membuatnya kehilangan akal. Mungkin ini juga siasat dari mata-mata iblis. Suku iblis sangat licik. Sebelum kebenarannya jelas, jangan termakan siasat iblis dan melemahkan kekuatan kita. Bagus, sangat bagus. Kita akan anggap saja perkara Li Fei yang ditindas dan difitnah ini tidak pernah terjadi. Lupakan saja, lupakan. Tekad Tao milikmu tidak teguh, hingga suku iblis manfaatkan celah. Pergi ke bawah puncak Yunhai untuk menerima hukuman. Siluman Cuyan kabur. Beritahu Sekte Dewa ke-9 wilayah untuk menyelidiki keberadaan Cuyan. Siapa?
Le Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku pernah bilang, siapapun yang berani menyakiti Li Fei, akan kubunuh. Adik Le, aku tidak berniat begitu. Jika kamu membunuhku, guru dan paman seperguruan tidak akan mengampunimu. Selain itu, Li Fei juga akan terseret. Diam! Kamu tidak pantas menyebut namanya. Kenapa ada aura iblis di tubuhmu? Tidak. Kamu yang dirasuki oleh aura iblis. Dan sudah disesatkan. Sedangkan aku terpaksa membunuh kakak seperguruan demi membasmi mata-mata iblis. Matilah! Beraninya menindas muridku. Kamu cari mati ya? Dia memang pantas mati. Mengapa paman seperguruan menghentikanku? Paman seperguruan Suisuan sudah curiga padamu dan juga Li Fei. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Sebelumnya di Lembah Lili, apa kamu juga dirasuki oleh aura iblis? Cepat atasi dengan mengalirkan energimu. Jin yang licik itu sungguh pandai berpura-pura selama ini. Pemas perguruan Suisuan jelas melindungi muridnya. Hal yang paling mengesalkan adalah mereka malah memfitnah adik kecil yang sengaja menggoda. Dengan tampang adik kecil begini, siapa yang bisa dia goda? Jangan buru-buru, minum pelan-pelan. Di dapur masih ada. Hati manusia sulit ditebak. Le Yuan lumayan baik. Tadi berkat dia yang maju melindungimu. Jika Li Fei sungguh mata-mata iblis, mengapa dia mempertaruhkan nyawa? Adik kecil, bagaimana kamu dan adik seperguruan Le bertemu Cuyan? Lalu Cuyan, bagaimana bisa kabur? Kami hanya kebetulan ketemu. Lalu saat melihat semua orang datang, dia langsung kabur. Pernahkah kalian pikirkan satu hal? Jika tidak ada mata-mata yang membantu, bagaimana Cuyan itu bisa sampai kabur? Cuyan, kalian semua tahu kan? Itu salah satu dari 4 monster ganas suku iblis. Begitu ia kabur, entah berapa banyak murid sekte dewa yang akan celaka. Hari-hari damai sudah berakhir. Yuan! Li Fei, Aku ingin bertanya. Jangan pikir macam-macam. tanyakan saja. Kamu sembunyikan sesuatu dariku. Area terlarang akademi. Dan kali ini juga. Setiap kali dirasuki aura iblis, reaksimu selalu sangat aneh. Selain itu,
Matamu berubah menjadi warna emas. Saat di altar pahlawan juga sama. Tengkorak-tengkorak itu dan roh iblis hitam itu. Apa kamu yang memanggilnya? Hmm? Lupakan saja. Lagi pula anggap saja sudah kubalas. Dengan kejadian di lembah Lilie, kelak lebih baik jangan berhubungan lagi. Berpisah jauh-jauh lebih bagus. Sejak kecil aku bisa datangkan roh. Aku berbeda dari orang biasa. Guru pernah bilang, setiap orang memang berbeda-beda. Tidak harus sama. Jaga dirimu baik-baik. Li Fei, ikutlah pergi bersamaku. Apa katamu? Pergi bersama, kembali ke Qingqiu. Baik itu bencana laut atau suku iblis, semua tidak berkaitan dengan kita. Kamu asal bicara, lepaskan. Li Fei, kamu pernah bilang, tidak ingin ditindas, ingin tidur dengan nyenyak, hidup dengan bebas. Namun hidup kita di istana Wuyue tidak bebas. Di sini tidak ada kakak seperguruanmu juga gurumu. Mengapa masih bertahan di sini? Ayo pergi bersama. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Kita pergi sekarang juga. Lepaskan! Dasar murid durhaka. Kamu ingin mengulangi kesalahan Hu Jiaping. Itu, Paman Guangwei. Obat yang Paman Tong yang titipkan untuk Xie Yuan sudah kuantarkan. Aku pamit dulu. Cinta mengacaukan pikiran, dasar keras kepala. Aku lebih memilih menghancurkanmu langsung dan tidak membiarkanmu seperti Hu Jiaping yang punya kesempatan mianati sekte. Renungkan kesalahan dengan baik di sini. Apa kamu tidak bisa mendidiknya? Pertama dia menggoda Yang Ling, membuatnya diusir dari Yunhai. Sekarang dia menggoda muridku di puncak Yaoguang dan hampir menghasutnya untuk kabur bersama. Aduh, Guangwei, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Dia itu datang menjenguk dengan niat baik. Sudahlah. Aku beritahu kamu. Beritahu Jiang Lifei, jangan sering datang ke puncak Yaoguang. Tidak bisa kuatur. Aku tidak bisa mengatur urusan anak muda. Aku tidak mungkin seperti kamu, sedikit-sedikit mengurung murid di alam Tansue. Muridmu itu tidak boleh maju. Lei Shuyuan memikul tanggung jawab besar. Aku tidak mau melihatnya diusir dari sekte. Usir saja. Jika kamu tidak mau, aku mau. Lagi pula dia juga sering datang ke sini. Adik seperguruan, bencana laut sudah dekat. Sampai kapan kamu bisa melindungi mereka? Apa kamu lupa kejadian 500 tahun lalu? Jika saat itu kita semua sudah tiada, siapa yang bisa melindungi mereka? Hanya benar-benar berlatih. Barulah benar-benar baik pada mereka. Fisik Jiang Lifei istimewa. Dia adalah muridmu. Kamu ingin melindunginya, itu tidak masalah. Apa kamu tidak menyadari? Dia berbeda dari orang biasa. Begitu bencana laut datang, kaum asing dari laut luar akan menyerbu dataran tengah. Pada saat itu, orang-orang akan saling curiga. Siapa lagi yang bisa melindunginya? Laut luar. Mata emas memanggil roh. Apakah ada fisik seperti itu di laut luar?
Gelin? Mengapa tidak berlatih? Untuk apa berlatih? Akhiri saja semuanya. Untuk apa membuang waktu? Berhubung kamu belum membuat keputusan, selama masih hidup sehari, harus berusaha sehari. Panjang atau pendeknya hidup, tetap harus tanpa penyesalan. Panjang atau pendek apa kakak lu? Aku masih muda, kamu sudah mengutukku mati. Jangan-jangan kamu ingin... Aku bilang, aku sudah bisa memanggil roh. Berlatih lagi hanya buang waktu. Memanggil roh adalah ilmu tersulit aliran laut. Apa kamu benar-benar bisa? Kakak lu tidak percaya. Begini saja, kita bertaruh. Kalau aku bisa, kamu harus memberiku sesuatu. Baik. Kakak seperguruan lu, liontinmu ini bagus. Berikan padaku. Kamu yakin mau? Aku bercanda. Ngomong-ngomong kakak seperguruan, tahukah kamu di laut luar ada orang yang bermata emas atau punya fisik memanggil roh? Kalau memanggil roh aku kurang tahu. Namun mata emas. Konon Raja Iblis Yaksa memiliki sepasang mata emas. Raja Iblis Yaksa? Tunggu. Raja Iblis sejelek itu, mana mungkin si Yon adalah dia? Kelin pasti keliru. Sudahlah, aku selidiki saja. Oh iya, bukankah guru punya buku tentang laut luar? Suara apa itu? Kakak seperguruan, lonceng Panggu berbunyi. Apa ada kejadian besar? Murid yang melacak Cuyan melapor. Katanya dia sudah menerobos ke makam kaum asing di Tebing Putih. Sudah kuduga, makam kaum asing di laut luar pasti akan menimbulkan bencana. Ini semua salah dulu. Tidak perlu membahas kejadian dulu. Sejak makam kaum asing disegel, ratusan tahun tidak ada yang memasukinya. Kalaupun ada yang tidak sengaja masuk, mereka juga tidak pernah kembali. Seperti apa situasinya di dalam? Hingga kini tidak ada yang tahu. Cuyan bersusah payah menghindari pengejaran sekte dewa. Dia mati-matian menerobos makam kaum asing. Sebenarnya apa tujuannya? Ada banyak jebakan di makam kaum asing. Mungkin tempat yang paling berbahaya, justru tempat paling aman di seluruh dataran tengah. Di sanalah markas suku iblis berada. Ini masalah yang besar. Entah itu markas ataupun juga jebakan. Aku akan pergi sendiri untuk menyelidiki masalah ini sampai jelas. Li Fei. Li Fei. Wah. Li Fei. Apakah bagus dibaca? Sama sekali tidak mengerti. Ini apa? Guru. Dasar bodoh. Buku apa itu? Fokus sekali sampai tidak sadar aku masuk. Dulu aku beli sembarangan di pinggir jalan. Suku iblis laut luar akan menyerbu. Aku sedang menelitinya. Apa guru mengerti? Apa yang tidak bisa ku mengerti? Harus diakui, isi buku ini cukup terperinci.
Bahkan sejarah rahasia makam kaum asing laut luar pun dibahas. Makam kaum asing? Tempat apa itu? Hari ini aku mencarimu untuk membicarakan ini. Kamu masih ingat Cuyan yang kabur beberapa waktu lalu? Oh, Sekarang makhluk itu kabur ke makam kaum asing di Tebing Putih. Maksud paman seperguruan Suisuan adalah dia ingin membawa sekelompok murid terbaik ke sana. Menurutmu, apa mungkin kamu tidak ikut? Jadi, menurutku, mulai hari ini kamu harus sakit. Terus sakit sampai mereka kembali. Apa kamu mengerti? Hah? guru berhubungan dengan laut luar. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelidikinya. Musuh besar di depan mata. Bagaimana bisa aku berpura-pura sakit dan mundur? Kamu berteriak-teriak begini, kamu sudah gila ya? Terakhir kali demi mutiara daun 1000, kali ini demi apa? Guru, bukankah barusan guru bilang para murid akan pergi? Lei Xiuyuan juga akan pergi kan? Mana mungkin aku tidak hadir? Hah? Kurasa sekarang aku makin tidak bisa mengaturmu. Baiklah, ku berikan pedang pusaka pelindung diri untukmu. Hei, Tebing Putih berbahaya. Kamu harus berhati-hati di sana. Kalau menemui rintangan yang tidak bisa dilewati, jangan memaksakan diri, langsung berbalik dan lari. Segera kembali ke puncak Cuiyu. Dan ingat, asal kembali ke puncak Cuiyu, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Masih tidak mau mengaku salah. Kamu ingin aku memutus akar spiritualmu dan melumpuhkan kultivasimu? Aku tidak salah. Mengapa aku harus mengakuinya? Cuyan sudah kabur ke Tebing Putih. Kamu ikut tetua Cuisuan untuk menebus kesalahan. Masuklah, adik seperguruan Lei. Mengapa Cuyan pergi ke Tebing Putih? Bagaimana aku bisa tahu? Kamu yang melepaskannya. Kamu pasti tahu. Rantai besi Cuyan dipotong oleh seseorang. Meski berteriak minta tolong, napasmu stabil dan tidak kacau sedikit pun. Siulan terakhir itu juga berasal darimu. Kakak seperguruan Yue, sebenarnya apa tujuanmu? Tujuanku tentu saja adalah kamu. Sebenarnya siapa kamu? Saat kamu tiba di Tebing Putih, kamu akan tahu semuanya. Apa kamu tidak takut aku memberitahu guru soal ini? Aku tahu kamu tidak akan melakukannya.
Dia juga datang. Benar-benar sial. Secepat itu dia selesai merenung. Dia ingin menebus kesalahan agar masalah besar jadi kecil. Pantas saja dalam ramalanku kemarin katanya, ada orang licik dalam perjalanan ini.写成诗，万丈浮华，欢愉你那几茶，冥界缠绕，相拥相杀最难掐。执迷挣扎，心生万法，今生爱又发芽，万劫不敌，一缕相牵挂。陪你山崩塌。成沙，枯枝桠开出花，携手奈何巧妇偷塔，献一怒马，总在这年尽头，心软难以下，情理中盼又何妨执掌，与你共幻化。就像万里云霞，欢愉你那几茶，万箭穿心，同病相加，却阴哑。情深年长，闻梦落塔，摇曳离苦生花，花掌重铸凌八荒金叉，陪你山崩塌。成沙，枯枝桠开出花，携手奈何巧妇